apresiasi atas inisiatif ini, Seminar Pendidikan Karakter dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka ini inisiatif luar biasa. Bukan sekedar inisiatif seminar pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali ingatan-ingatan sejarah kita, menghadirkan kembali problem, tantangan yang hendak akan kita hadapi 10, 20, 30 tahun yang akan datang, tentang betapa ancaman hancurnya akar kebudayaan itu sudah benar-benar ada di depan mata. Seminar Pendidikan Karakter 100 Tahun Indonesia Merdeka pada sesi pertama ini memaparkan eksperimen-eksperimen pendidikan karakter yang berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan menghadirkan beberapa narasumber mulai dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, kumandangkan di PP nomor 78 di mana kita sekolah di kurikulum 13 harus menerapkan PPK, penguatan pendidikan karakter. Hanya saja kalau di SMP Pak Wiyatanda 1, PPK-nya lebih kami kuatkan di pendidikan Pancasila. Jadi kita menggaungkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Nilai-nilai Pancasila ini Bapak Ibu mungkin di mata anak-anak kadang tidak paham. Oh, putus sarjana Pancasila. Dia hanya ayo kita harus menjadi manusia Pancasila. Tetapi dia tidak tahu manusia Pancasila yang bagaimanakah. Baik untuk dasar pendidikan karakter lanjut, saya yakin Bapak Ibu sudah besok nggak usah saya bacakan. Terus di sini ada gerakan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Ini Bapak Ibu, kegiatan edukasi antara tokoh agama Islam, agama Kristen, Katolik di SMP Tanda 1. Kita tidak hanya kegiatan di satu agama, Kristen agama Islam, kita mantul bersama-sama, kita datangkan ini pendeta juga ada, tokoh agama juga ada. Kegiatan kita lakukan secara bersama-sama. Lanjut, sila kedua, mana contoh sila kedua penerapannya? Nah ini kegiatan muharam, adanya persatuan dengan sekolah-sekolah lain. Kita di lapangan Brawijaya bersama Pak Pali. Lanjut, ini kegiatan santunan anak yatim. Santunan anak yatim tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi dari anak kembali ke anak, dari warga sekolah kembali ke warga sekolah. Ya. Terus kita mengadakan gerbek suro Bapak Ibu. Kalau gunungan di Jogja pakai apa? Sayur ya. Kalau saya enggak. Di sekolah saya buatkan gunungan itu dari makanan anak-anak kecil. Ada apa snack tuh ya? Ada apa Pak? Permen dan sebagainya. Santunan anak yatim kita lakukan setiap tahun sekali. Ini yang membuat Kemendikbud juga merasa tertolong. Pada saat mereka sedang menyusun tentang juklak juklis, tiba-tiba Pak Wiyatan menyodorkan praktek. Jadi kita malah menyumbang bagaimana juklak juklis itu dibuat untuk pelaksanaan kurikulum 2013. Dan yang kedua, akhirnya Kemendikbud meminta pengalaman dari Bu Satriani dan kawan-kawan ini sebagai satu di antara 10 best practice yang ditulis oleh Direktur Pusat Buku di Kemendikbud. Harapannya ini akan juga menjadi pembelajaran dan seterusnya. Jadi sebetulnya Bu Satriani dan Pak Wiyatan sudah mendahului dari kurikulum 2013. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju.
pendidikan karakter utamanya bagi generasi muda dinilai penting karena dapat menjadi identitas kuat suatu bangsa. Menurunkan visi sekolahan ke pendidikan karakter dalam mata ajar itu bagaimana? Bisa melaksanakan terutama tari tradisional reok kendang, itu adalah identitas Kabupaten Tulungagung. Dan yang kedua, paling tidak bisa menerapkan, mengerti tentang kesenian tradisional khas Kabupaten Tulungagung. Ternyata di sekolah tadi itu sudah dibahas, masing-masing sekolah itu ternyata punya kreativitas sendiri-sendiri ya. Ini ada yang lebih fokus bagaimana membangkitkan kesadaran generasi mudanya itu dengan kecintaan pada kebudayaan seperti itu. Seperti ini tadi ada sekolah yang punya kerawitan, misalnya anak dididik untuk lebih mencintai budayanya lewat seni kerawitan. Kemudian di sekolah lain ada yang pada hari tertentu seperti misalnya tadi ada di hari Kamis itu siswa itu harus berbahasa Jawa. Untuk pagi salam ketika masuk itu menggunakan bahasa Jawa. Itu adalah salah satu cara untuk menggugah kesadaran generasi kita, generasi muda itu untuk lebih mencintai lagi budayanya seperti itu. Kalau tidak dibina dari sekarang, lama-lama generasi ke depan itu bisa kehilangan identitas sebagai suatu bangsa.